Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, pada siang yang berbahagia ini dengan cuaca yang cerah, sedikit mendung, kami bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya akan memberikan wawasan seputar Pilpung di Kecamatan Bungaraya. Karena Pilpung ini adalah suatu sarana dalam demokrasi di kampung. Tentunya ada keterkaitan Kua Kecamatan Bungaraya berkaitan dengan masalah tentang tes mengaji. Pak Kua, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada berapa desa Pak? Dan sudah berapa yang dites mengaji? Bagaimana hasilnya? Pendapat Bapak selama ini kaitan merupakan syarat daripada sebagai calon penghulu kampung. Terima kasih Pak Kudus. Alhamdulillah sesuai dengan surat dari camat, dan ini adalah surat juga yang dari Kabupaten yang diberikan ke kecamatan kita bahwa persyaratan untuk calon penghulu kampung diharapkan memang ada tes mengaji, dan ini memang sesuai dengan daerah kita, daerah Melayu Pak Kudus. Artinya seorang pemimpin, karena Melayu adalah Islam, bagi calon yang Islam wajib pandai mengaji. Ini harus mencerminkan sebuah tekad bahwa pemimpin yang ada di Kabupaten Siak yang mulai dari bawah seperti kepala kampung, penghulu kampung, kepala desa dan sebagainya, memang diharapkan adalah orang Islam yang kafah, orang Islam yang pandai, yang sempurna, yang pandai mengaji. Kalau seorang pemimpin tidak pandai mengaji, ini kan menjadi hal yang luar biasa. Berada di daerah Melayu, dia tidak pandai mengaji, dia akan memimpin masyarakat. Ini kan menjadi satu pertanyaan besar bagi kita. Kenapa seorang pemimpin yang tidak lulus mengaji bisa menjadi seorang pemimpin? Bagaimana dia akan memimpin nanti ke depan? Jadi alhamdulillah pada saat ini Pak Kudus, sudah 2 hari kita melakukan tes terhadap calon-calon penghulu. Di Bungaraya ada 5 kampung yang akan melaksanakan ini dengan banyak calon, sekitar 17 calon. Alhamdulillah kita sudah tes, tapi memang harus kita akui Pak Kudus, mengaji dalam artian hanya sekedar pandai mengaji yang rata-rata yang ada. Dan mungkin ke depan ini mungkin kita berharap terhadap pemerintah daerah Kabupaten Siak ada sebuah standarisasi yang jelas dalam mengaji ini. Bagaimana sebenarnya mengaji yang dimaksud? Apakah hanya sekedar tahu dan huruf, bisa membaca saja atau bagaimana? Harapan kita ke depan memang kalau bisa daerah Melayu, orang Islam yang pandai mengaji itu, maksudnya orang yang lancar mengaji, itu yang menjadi harapan kita. Supaya kalau dia udah lancar mengaji, dia mengajak umat kan lebih baik. Tapi setidaknya ini Pak Gede, inilah sebuah cerminan awal menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang bertakwa. Tentu adalah orang Islam yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam secara baik. Diawal dengan mengaji ini. Mudah-mudahan kalau orang pemimpin pandai mengaji, ini sebuah sinar nih, pertanda suatu kampung, suatu masyarakat yang pemimpinnya pandai mengaji, pemimpinnya bisa mengajak kepada suatu hal yang benar. Ini pertanda berkah Allah kepada kita. Ini setidaknya sebuah upaya bagi pemerintah hari ini untuk mewujudkan pemimpin yang bertakwa di negeri kita, negeri Melayu. Terus Pak, tadi sudah 17 Pak ya? Lebih kurang 17 calon. 17 calon balon ya? Ya, balon. Tentunya dalam 17 itu ada tanda kutip kestandaran, tadi Bapak bilang belum ada standar. Jadi kestandaran atau ibaratnya sebatas bisa ngaji ataupun sebatas bunyi huruf. Tentunya harapan ke depan Pak ya, kestandarisasi ini membuat daripada orang tersebut harus berhati-hati dan belajar. Nah, dalam yang 17 ini bagaimana pendapat Bapak yang sudah dites Bapak? Apakah memang kestandarisasi kebijakan dari KUA ataupun sudah jauh mana Pak? Ya, kalau kita tengok dari 17 calon yang ada, kalau pandai mengaji dalam artian untuk dirinya sendiri, rata-rata semua udah pandai mengaji, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau yang lancar membaca Al-Quran secara lancar, tahu huruf, tahu makharijul hurufnya, tahu tajwidnya, dari sekitar 17 calon yang ada tadi, hanya lebih kurang 30% yang bisa memahami. Kalau yang lain itu rata-rata pandai mengaji untuk dirinya sendiri. Itu yang paling besar.
Jadi karena memang kita standarisasinya dari pemerintah daerah belum ada, yang kedua juga persyaratan ngaji ini apakah memang sebuah persyaratan yang mutlak dengan ketentuan mungkin tajwidnya harus sekian, fasahahnya harus sekian dan sebagainya. Mungkin ke depan mungkin ini bisa menjadi pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ke depannya. Terus apalagi daerah kita, daerah Melayu, sebagai pusat budaya Melayu di dunia, kita di daerah Siak ini memang harus menjadi pemikiran ke depan oleh pemerintah daerah. Terakhir Pak, untuk balon-balon penghulu khususnya di Kecamatan Dono, batas akhir dalam pandangan secara tanda kutip Pak. Batas akhir yang dimaksud? Pengaji tadi. Ya, batas akhir untuk tes kita hari ini kan sampai besok ini. Jadi apakah memang masih ada calon yang akan mengikuti tes mengaji atau tidak? Tapi setidaknya dari dari informasi bakal calon yang akan dites itu hanya tinggal mungkin sekarang kalau berdasarkan nama dan informasi yang ada hanya tinggal 1% lagi yang tinggal. Ini yang kita tunggu sampai besok. Jika memang besok dia tidak hadir, berarti dia gagal sebagai bakal calon untuk pemilu kampung pada tahun 2020. Terima kasih Pak Kuah atas bincang-bincang pada siang berpagi ini. Baiklah pemirsa berbahagia, itulah tadi sekelumit daripada informasi seputar Pilpung yang berada di Kecamatan Bungaraya, karena kantor urusan agama Bungaraya dilibatkan sebagai tim seleksi dalam rangka mengerti baca tulis Al-Quran. Ya Pak ya, demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.